ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok. Vina, ada luka-luka yang gak wajar, Pak. Tangannya Vina itu patah, tulangnya keluar. Ready, action. Masih bersama di Radio Usang On Air. Kali ini kami kedatangan narasumber Bung Doni dan Bung Aan yang akan mengulas tentang kejadian yang sedang viral di dunia maya saat ini, yaitu kasus tewasnya Vina 8 tahun yang lalu. Ingat, jangan lupa cari posisi, siapkan kopi, kita ngobrol lagi. Jadi pemirsa Radio Usang, kita akan mengulas tentang misteri Vina melalui kacamata Radio Usang. Kita akan menanyakan Bung Doni dan Bung Aan menurut pandangan mereka masing-masing, seperti apa sih kejadiannya dan kenapa setelah sekian tahun ini menjadi viral lagi. Bagaimana Bung Doni menurut Anda? Ini saya sedikit cerita. Sebenarnya masalah tewasnya Vina ini memang sudah lama sempat viral. Dan ini kembali booming lagi sejak ditayangkannya film di bioskop tentang kematiannya Vina. Sini sedikit saya cerita tentang tewasnya Vina. Jadi kalau kita merunut kejadian awalnya, pada 8 tahun yang lalu, si Vina ini sebenarnya kan dia punya cowok, namanya Eki. Jadi si cowoknya Vina ini, dia punya teman itu anak-anak geng motor. Jadi sewaktu-waktu si Vina ini diajaklah sama si Eki untuk ikut nongkrong lah sama teman-teman cowoknya ini. Rupanya ada salah satu anak geng motor itu, dia menaruh hati terhadap si Vina. Karena si Vina ini dia sudah punya cowok, dia nggak begitu respon orang yang suka sama dia ini. Tapi lama-lama si orang ini terus mengganggu si Vina. Si Vina juga merasa risih kan, dia seperti nggak mau nanggepin gitu. Suatu ketika terjadilah suatu hal yang cowok ini bikin Vina yang sangat kesal. Akhirnya Vina meludahi cowok itu. Jadi sejak kejadian itu, si cowok ini tadi, si Egi, menurut cerita Vina ini, dia seperti merasa dendam gitu. Dendam karena dia merasa sakit hati lah, misalnya kayak udah cintanya nggak dibalas, tapi dia merasa direndahkan seorang wanita. Ini menurut informasi yang beredar ya, saya sempat membaca dan melihat postingan orang-orang yang sudah melihat kejadian itu. Berlanjut, waktu si Vina ini kan lagi jalan sama si Eki dari rumah menuju suatu tempat ya. Rupanya kepergian mereka berdua ini sudah dicintai sama rombongan si Egi yang suka sama dia tadi dan teman-temannya. Dia sepertinya rombongan si Egi ini sudah menyiapkan siasat apa? Strategi yang untuk mencelakakan mereka berdua ini. Kejadian lah di malam itu. Ketika dia udah selesai, dia mau pulang ya. Kalau saya lihat dari posting itu dekat SMP lah, SMP tempat mereka di desa mereka itu, mereka tuh sudah dipantau. Ketika mereka lewat situ,
dihadang lah sama geng motor ini dari belakang. Bukan dihadang sih, kayak dibuntutin dari belakang. Sudah niat, artinya itu berencana dong. Sudah berencana mereka. Jadi mereka seperti dari belakang tuh langsung disergap dari belakang, langsung motor itu jatuh, entah didorong, entah gimana lah. Jadi intinya motifnya Egi dengan anak-anak gengnya ini dendam atau karena cinta ini? Ya dendam karena cinta ditolak dan dia merasa direndahkan sama si Pina yang tadi. Tunggu. Karena kalau menurut saya, kalau cinta ditolak itu dukun yang bertindak, bukan main bunuh gitu. Nah kan ini kejadian itu kan ya itu mungkin ya pandangan orang-orang dulu, tapi ini kejadiannya udah mulai zaman mulai generasi Z. Generasi Z ya. Nah mereka udah nggak main dukun, jadi mereka sepertinya kalau misalnya mereka ditolak, dia mereka kan ya hukum dalanan gitu. Oke. Jadi itu menurut Bung Doni berdasarkan fakta. Ya itu berdasarkan fakta dan informasi-informasi yang saya lihat melalui video-video orang-orang yang posting gitu. Makanya saya bisa menyimpulkan seperti itu. Benar. Nah, ini menarik sekali Bung Hendra. Itu kan berdasarkan fakta. Kita kedatangan narasumber yang berdasarkan sisi supranatural. Coba kita dengar langsung dari Bung Aan, bagaimana kalau menurut Bung Aan kejadian Vina ini? Kalau dari sisi gini, kalau untuk kejadian kasus tadi kan terkait pembunuhannya itu kan pure didasari memang dari manusia sendiri. Betul. Mungkin akan saya coba, saya juga belum tahu cerita terkait yang ada, katanya ada sempat kesurupan dan bunuhnya. Nah kesurupan itu informasi yang saya lihat, kesurupan itu seperti korinnya Pina masuk ke tubuh si teman baiknya Pina namanya Linda. Jadi korinnya Pina itu yang mengungkap fakta terjadinya pembunuhan terhadap dirinya dan cowoknya si Eki tadi. Jadi Linda. Jadi saya ceritakan sedikit. Jadi Pina ini punya teman namanya Linda. Oke. Linda ini biasa satu tongkrongan sama Pina. Nah tapi pada saat terjadinya pembunuhan, si Linda ini posisinya dia tidak bersama Pina, dia mungkin lagi ada kegiatan lain atau gimana, saya kurang paham. Nah, jadi tapi jiwanya Linda dan Pina ini seperti menyatu karena dia ini memang sudah kawan dekat banget gitu loh. Bestie ya? Udah bestie banget lah, bestie lah pokoknya. Jadi si Linda ini sosok wanita yang mereka yang mudah kesurupan. Si Linda ini memang Jadi dia memang basicnya dia memang sebelum ada kejadian pembunuhannya si Vina ini, dia memang sering kesurupan. sering kesurupan. Oke. Makanya dia mudah masuk Ke tubuhnya itu. Oke. Jadi gini, memang basic kalau memang ternyata kawannya ini sempat memang sudah jadi media lah ya, memang akan lebih mudah untuk dirasuki. Tapi balik lagi, ya kan, basically kan korin itu tugasnya adalah memang untuk membuat manusia itu tersesat ya kan. Yang saya cukup kasihan di sini adalah almarhum Vinanya sendiri, almarhumah Vina ini, karena sudah dibunuh, ya kan. Ini ada aroma, sepertinya mungkin ada bau-bau yang Ya biasa kalau kita membahas sesuatu yang bersinggungan dengan dunia goib, ya kan, itu pasti akan ada satu frekuensi yang secara tidak langsung akan coba untuk mengikuti kita seperti itu. Tapi kita udah abaikan saja. Kita balik lagi tadi ke soal Vina. Jadi kalau menurut saya yang saya kasihan adalah dari Vinanya itu sendiri, ya kan. Almarhumah ini ya tadi dia sudah dibunuh. Setelah dibunuh itu saja mungkin sudah menyesakkan hati orang tuanya. Ditambah lagi dengan fitnah-fitnah dari alasannya korin lah dan lain-lain, ya kan. Padahal pada dasarnya ya kalau sudah mati ya mati gitu loh, ya kan. Udah urusannya dengan alam yang lain, ya kan. Tapi saya kembali sih, mungkin ada karena memang belum ada kejadian yang seperti ini menurut saya, yang sampai ada orang mati korin tiba-tiba masuk ke kawannya, ya kan, dan lain-lain. Atau mungkin emang ada unsur-unsur lain mungkin Bang Doni, ya ada unsur-unsur lain yang mungkin yang entah apa ya, entah si Lina ini kawannya Linda tadi, kawannya itu mungkin juga acting kah mungkin, ya kan. Karena memang kalau orang kesurupan tuh ada caranya sih mengetahui dia kesurupan atau tidak, kan kita tidak lihat langsung ya. Iya, betul. Kita tidak lihat langsung, atau mungkin ada
ada apa ya, ada histori lain nih dari kisah mereka berempat ini. Mungkin Bung Doni bisa ceritakan ya? Kalau saya pantau Asumsi aja, asumsi ya. Asumsi ya. kalau saya lihat di beberapa komentar netizen itu mereka masih setengah nggak percaya. Ya. Apabila Korin bisa mengungkap sebuah fakta. Nah itu. Nah, kalau misalnya Korin bisa mengungkap sebuah fakta, kita nggak butuh lagi ini istilahnya apa? Kepolisian istilahnya untuk mengungkap fakta. Kita cukup manggil orang yang bisa dibaca media. Iya. Kita bisa flashback lagi ke kejadian G30 SPKI mungkin ya. Iya. Ya itu yang agak lucu sih memang kawan-kawan Radio Usang ya. Mungkin makanya saya balik lagi ke cerita tadi. Apakah mungkin ada unsur-unsur lain nih? Ya kan? Karena ada satu kejadian juga yang nggak lama ini. Ada yang wanita pura-pura kesurupan, ya kan? Ternyata dia adalah pelaku pencuri. Yang sempat viral. Pernah dengar nggak? Yang dia kerja di salah satu apa? Entah toko entah apa, yang dia menggelapkan di perusahaan. Oh iya betul. Ya kan? Yang membunuh bosnya. Dia pura-puranya kesurupan nih, kesurupan jadi apa? Almarhum orang tuanya, ya kan? Sehingga apa? Nah kebetulan almarhum orang tuanya adalah salah satu guru spiritual di salah satu daerah, ya kan? Betul. Saya dengar. Ternyata ketika ditelusuri itu bohongan, acting, agar apa? Hanya untuk provokasi anak-anak muridnya untuk bisa membunuh si bosnya dia ini. Nah, Tapi saya potong Muhammad. Tapi banyak juga kejadian yang contoh kasus Subang itu orang yang kesurupan salah satu paranormal itu, dan nyatanya tersangkanya juga benar itu orangnya. Bisa juga nggak berarti memberi petunjuk gitu? ya jadi gini, kalau misalkan saya percaya jin itu kan sebenarnya bisa apa ya? Jin setan kan sebenarnya bisa mempengaruhi manusia. Betul. Ya kan? Makanya kalau kita tahu sebenarnya kayak maaf yang ngomong ya, ada misalkan ahli supernatural yang golongan yang hitam mengirim santet dan lain-lain itu kan sebenarnya ada santet yang medium, low sampai yang high kan. Kalau yang low ini kan hanya mempengaruhi orang itu untuk biar malas kerja, mengerjakan lain-lain kan. Ada yang medium itu apa? Dia mempengaruhi sampai ke misalkan sakit-sakitan di badan. Iya. Ada yang high itu apa? Sampai ke benda itu masuk ke dalam badan. Iya, percaya saya, betul. Betul kan? Nah, jadi itu. Balik lagi ke soal Vina tadi, menurut saya agak lucu gitu loh, agak lucu. Tapi tunggu Bung An. Sekarang saya agak sedikit bingung. Kalau memang si Linda teman Vina tadi memang istilahnya dia tidak ada unsur apa-apa. Kan kalau kita mendengar cerita ini, terjadi tewasnya si Vina dan cowoknya si Eki ini pas awal mula ditemukan fakta di kepolisian. Ini sepertinya Bung Hendra ada sesuatu nih. Sepertinya ada sambaran. Ya, biarkan saja dulu. Ya, jadi awal mulanya cerita ini itu kan informasi yang diterima kepolisian, mereka ini tidak terbunuh, melainkan mereka ini meninggal karena kecelakaan. Itu yang buat informasi itu siapa? Informasi yang diterima awal di kepolisian itu awalnya informasi yang diberikan kepolisian ke keluarga korban, mereka ini meninggal karena kecelakaan. Mereka meninggal karena kecelakaan. Nah, tapi entah kenapa tiba-tiba si Linda tadi kerasukan, dia menceritakan fakta bahwa mereka ini meninggal bukan karena kecelakaan, tapi memang dibunuh. Jadi kalau memang si Linda ini memang dia tidak ada, maksudnya dia misalnya memang ada unsur, kenapa dia mengungkap fakta ini gitu loh? Ya, itu yang agak bingung. Ya gini, makanya saya bilang kan, karena kalau dari sisi saya sih saya jujur aja agak kurang yakin, karena orang sudah meninggal itu kalau dari pemahaman saya ya tapi bisa juga mungkin kan kita kan berdampingan dengan makhluk jin ya. Ya, sosok yang lain menyerupai seorang Linda tadi itu. Bukan yang meninggal tadi siapa? Vina. Yang memang kebetulan dia mungkin kasihan dengan si Vina ini yang dibunuh secara tragis, ya kan? Sehingga si makhluk masuk ke dalam tubuh. Wah, ini sehingga si makhluk masuk ke dalam tubuh. Wah, ini bukan rekayasa ya. Jadi memang kini Bung Hen sedang ada merasakan energi. Ya, kemungkinan kita memang sedang membahas hal-hal gaib.
mungkin ada sedikit samberan ya. Tapi nggak mau kita lanjut dulu. Jadi memang Bung Hendra ini sensitif ya dengan hal-hal yang beginian. Apalagi dengan kehadiran sesuatu atau sosok yang tidak kasat mata, dia pasti langsung berinteraksi. Oh gitu. Ya itu sudah biasa. Tapi memang kejadian Pina ini memang sangat luar biasa. Jangankan Bung Hen, istilahnya orang yang nonton di bioskop aja udah masih banyak istilahnya kerasukan istilahnya. Oh gitu. Dan sampai saya lihat komentar-komentar tuh mereka tuh sampai ke bawah mimpi, seperti menyampaikan minta tolong mimpi, seperti menyampaikan minta tolong bantu saya gitu loh. Emang luar biasa ini si Pina ini. Oke, gimana ini Bung Aan? Nah, ini masih dia ada yang mau disampaikan mungkin. Gak apa-apa, penuhin aja. Mungkin ada yang mau disampaikan. Coba Bung Aan bisa berinteraksi sama dia. Ayo masuk jangan setengah-setengah. Full. Apa yang dirasakan Bang? Udah, jangan aja. Oh, balik lagi tadi kita cerita terkait apa tadi? Si Pina tadi ya. Jadi film ini memang benar-benar viral ya saat ini. Viral, bahkan yang sudah nonton di bioskop itu lebih dari 3.500.000 3 juta tiket lebih. yang sudah terjual. Dan memang banyak yang kesurupan Banyak. di setiap film itu. Jangankan yang nonton, misalnya orang yang melihat posting-postingan itu ada sampai terbawa mimpi. Dan seolah-olah si Pina itu datang dalam mimpi, dia menyampaikan pesan bahwa tolong bantu dirinya. Tentu saya baca-baca di komentar-komentar sosmed. Memang sepertinya sebelum 3 orang ini tertangkap, itu arwahnya belum tenang. Karena dari informasi yang dilihat, dari kejadian itu ada sekitar 11 orang tuh, Bung Leo. 11 orang yang terlibat dalam pembunuhan dia. Dan saat ini sudah 8 orang yang sudah divonis. Iya. Dan informasinya masih ada 3 orang lagi yang masih berkeliaran. Masih DP. Ngobrol. Jadi itu kalau menurut kacamata Bung Doni ya. Apa tindakan yang akan Bung Doni rasakan sebagai seorang netizen? Pendapat apa? Maksud saya begitu. Kedepannya yang Anda ingin sampaikan. Kalau pendapat saya sih kepolisian harus bekerja lebih ini lagi ya, karena harusnya 3 orang ini bisa tertangkap. Apalagi sudah ada. Coba tanyain dengan siapa? Dengan siapa nih Bang? Assalamualaikum. 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 Dengan siapa ini? Mau ngomong apa? Kamu siapa? Kamu siapa? Hah? Ayo, Kamu kamu siapa? udah masuk. Kalau mau ada yang mau disampaikan, mas cerita. Apa tujuan kamu masuk? Apa yang masuk? Ini ada sangkut pautnya sama Pina? Enggak ada. Nggak ada. Yang kalau saya rasa mungkin ini makhluk liaran saja yang ikut nimbrung mungkin. Kamu pengen ngobrol? Ayo, mau kamu masuk. Dengan siapa ini? Hah? Jadi gini Bung Aan, saking viralnya ini dunia gaib pun tertarik ingin Tertarik, ya? tahu cerita Tentang apa si Pina ya? tentang si Oke, Pina. coba. Mungkin menurut Versi. siapapun yang makhluk ya kan, yang masuk Kalau versi Anda bagaimana? tentang Pina ini. Hah? Sepertinya dia tidak mau berkomunikasi, Bung. Dia mau berkomentar. Ayo. Ngomong dong kalau udah masuk. Ya udah keluar aja kalau nggak masuk yuk. Keluar. Kita lagi ngobrol soal Pina nih. Yuk, Bang Leo, keluar ya. Ya, jadi
Katanya dulu, Kak. Katanya. Cut. Baik teman-teman, berhubung kondisi rekan kami tidak kondusif lagi, kita akan sambung di episode nanti, tentunya masih di Radio Usang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.